Selamat jumpa lagi. Kita seluruhnya sekarang akan membahas tentang fenomenologi. Sebuah bahasan yang sangat menarik karena ini kaitannya dengan riset atau penelitian. Ya, pemahaman terhadap filsafat itu sangat dekat dengan riset atau penelitian. Dan pemahaman kedekatan ini sangat penting bagi siapapun yang mau meneliti atau menjadi peneliti atau melakukan penelitian. Apalagi sekarang banyak kasus, baik itu penyakit pada manusia yaitu COVID-19 maupun penyakit pada ternak sapi yaitu penyakit mulut dan kuku. Nah, mau tidak mau kita harus memahami dasar filsafatnya agar melangkah itu tidak seperti orang yang tidak punya haluan. Mengapa? Karena filsafat adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Maka kita perlu pembahasan ini, dan ini dianggap penting. Oleh karena dengan demikian, aspek filosofis dan metodologi paradigma fenomenologi ini akan membawa kita mempunyai suatu langkah yang terang benderang seperti kacamata saya ini. Sekarang itu ada bersinar lampu ya yang menerangi agar pembacaan dengan jelas. Oke. Apakah fenomenologi itu? Nah, kita akan masuk dalam pembahasan yang keren, karena di sini yang di hadapan saya sekarang adalah seekor sapi, ya sapi potong yang sangat besar sekali yang pernah saya jumpai. Ini kalau mungkin untuk korban itu entah berapa ton, ini besar sekali sapinya ya, di sebuah pameran peternakan di Rennes, Prancis ya, di situ banyak sekali sapi, dan yang saya dekati sapi yang paling besar, seperti bison rasanya. Itu di belakang saya, ada kelihatannya mulutnya mendekat pada punggung saya, tapi saya lebih memperhatikan yang di depan saya. Nah, bagaimanapun juga, kita harus mendekati sesuatu yang terkait dengan ilmu pengetahuan, kalau mau meneliti suatu hal berdasarkan ilmu pengetahuan itu. Nah, fenomenologi itu erat kaitannya dengan studi kesadaran atau study of consciousness. Ya, studi kesadaran. Oh, Pak Yonatan ini mengajak sadar terus ya Bari dengan konten-kontennya filsafat. Iya dah, memang begitu. Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar, yaitu dengan mendeskripsikannya. Jadi pengalaman sadar kita setiap hari, kita dapat mendeskripsikannya. Mendeskripsikan itu menguraikan atau menginterpretasikannya, atau mengartikan, menginterpretasi, menafsir. Nah, pengalaman sadar itu dapat kita deskripsikan, kita uraikan, dan kita interpretasi, kita pahami, kita tafsir, kita taksir. Seperti seorang yang mencintai seorang yang dicintai, tentu saja kalau pemuda ya dengan gadis yang dicintai. Diinterpretasi, kira-kira gimana ya anak ini. Nah, demikian juga untuk ilmu pengetahuan itu kita deskripsi dan interpretasi studi pengalaman sadar kita, dari pengalaman yang kita sadari dengan kita lakukan dengan secara sadar, itu kita hubungkan dengan konteks yang relevan. Ya, jangan hanya sekedar konteks-kontekan, tapi harus relevan, ada hubungannya, dan itu bisa diterima hubungannya itu. Fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup, ya, seseorang atau sesuatu, atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena itu. Ya. Seringkali kita rasakan secara indrawi, satu orang dengan lain akan berbeda dalam memaknai sesuatu. Jadi fenomenologi itu mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita
terima secara indrawi, tetapi mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Paradigma fenomenologi dianggap cocok untuk menggali masalah yang kompleks dan menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan pemahaman. Jadi ini penting sekali paradigma ini untuk menghasilkan pemahaman akan pengalaman hidup serta keberadaan manusia. Paradigma ini memungkinkan peluang untuk memperluas batas penelitian dan memperkaya data empiris dari sebuah penelitian. Paradigma ini memungkinkan peluang untuk memperluas batas penelitian dan memperkaya data empiris, data-data fakta dari sebuah penelitian. Jadi penting sekali untuk mengetahui dari pengalaman itu, dipahami dari pengalaman-pengalaman itu, dideskripsikan, diinterpretasi, agar data-data yang kita peroleh dari lapangan itu, dari sebuah penelitian tentang COVID-19, tentang penyakit mulut dan kuku, itu dapat diperkaya, dan batas-batas dari penelitiannya tidak hanya terbatas pada virusnya atau virologinya, tapi juga pada epidemiologinya atau penyebaran penyakitnya. COVID kemarin itu banyak sekali tentang epidemiologinya, bukan hanya virologi. Nah, pengalaman saya juga begitu dalam epidemiologi atau penyebaran penyakit itu ya, berdasar penelitian terhadap kasus penyakit cacing pada anjing. Iya. Nah, semacam itu. Sehingga saya bisa menjelaskan ini. Nah, paradigma pemahaman itu dengan deskripsi, dengan interpretasi, dengan berbagai macam metodologi dalam fenomenologi untuk mendapatkan atau menilai dari kesadaran yang pengalaman sadar yang kita miliki itu sangat penting. Nah, supaya penelitian itu betul-betul mencapai tujuan, karena menghadapi permasalahan itu juga perlu berbagai pendekatan. Nah, di sisi lain dapat menakutkan karena perlunya untuk memahami aspek yang terbilang sulit dan data yang banyak. Ya. Fenomenologi juga dapat membatasi generalisasi dari hasil penelitian dan dipertanyakan objektivitasnya, supaya penelitian itu tidak bias atau tidak kabur. Jadi ilmu terarah. Dan memang di ilmu pasti alam atau fakultas-fakultas yang berbasis ilmu alam itu lebih memakai fenomenologi ini. Dan ini masih belum masuk pada masa strukturalis atau awal strukturalis. Ini masih sangat dekat sekali dengan penelitian positivisme. Dan ini cukup membuat kita pada saat ini berpikir keras sesungguhnya fenomenologi sebagai pendekatan riset. Ya, itu akan membuat kita lebih disiplin di dalam ilmunya. Yang kaitannya dengan penelitian yang membutuhkan data empiris, lantas membutuhkan uraian atau deskripsi, lantas membutuhkan interpretasi dari data yang kita miliki, lantas membutuhkan dari data-data itu kita batasi supaya jelas arahnya dan terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan terlebih dari itu tidak hanya dibatasi secara konkret yang disiplin itu, tapi juga batasnya dapat diperluas. Dapat diperluas karena yang segala sesuatu terkait dengannya, sehingga kita mengetahui bagaimana penyakit-penyakit yang kita jumpai itu tidak cukup hanya dari satu masalah saja yang dapat kita bahas, tetapi dari segala bahasan yang lain, misalnya tentang ekonominya, lantas tentang bagaimana kesehatan manusianya, PMK itu bagaimana kesehatan manusianya dari penyakit mulut dan kuku pada sapi, tetapi ternyata itu berpengaruh secara
zoonosis, walaupun tidak secara langsung itu dapat mempengaruhi. Nah, itu pembahasan tersendiri. Tetapi yang pasti, fenomenologi sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Ya, fenomena-fenomena misalnya dari hal yang dijumpai dari 2 kasus penyakit pada manusia dan hewan tadi. Dan seringkali apa yang kita rasakan secara indrawi akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Jadi gimana? Yang kita rasakan secara indrawi berbeda dengan apa yang kita maknai. Jadi fenomenologi itu mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita terima secara indrawi, tetapi juga mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai objek sesuatu yang kita lihat. Jadi ketika kita tahu ada penyakit COVID-19 ini dulu secara indrawi orang berbeda, macam-macam pendapatnya tentangnya. Ya, memaknainya juga berbeda, ada yang menganggapnya penyakit itu mudah diberantas, gampang, seperti flu biasa, dan tidak berbahaya. Tapi ternyata tidak cukup itu. Di penelitian selanjutnya lebih berat ternyata. Dan bahkan, wah, harus melakukan langkah-langkah perlindungan yang sangat ketat dengan masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, jadi semula secara indrawi gampang itu kelihatannya penyakit COVID-19. Tetapi ternyata kalau kita mempelajari secara struktur dan lebih dalam dari pikiran kita tentang suatu hal yang kita lihat itu, tentang virusnya lebih dalam diteliti ternyata. Nah, kita sudah tahu sekarang. Demikian juga dengan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Kelihatannya penyakit biasa, tapi lebih dalam. Nah, ternyata mempengaruhi dan ada rantai-rantai bagaimana penyakit itu bisa sampai. Padahal dulu Indonesia sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku. Tapi karena kesalahan yang remeh-temeh, misalnya gitu ya, kalau di strukturalis nanti ada kesalahan yang remeh-temeh dapat mengubah segalanya, ya seperti itu. Mengapa kok Indonesia akhirnya mengimpor daging sapi atau mengimpor sapi dari negara yang atau zona yang dianggap bebas penyakit PMK, tapi ternyata kecolongan. Ya, karena mengimpornya dari zona bebas PMK, padahal zona itu adalah satu zona di satu negara lain, negara lain kita ya, yang kita impor sapinya itu. Nah, ternyata di negara itu ada zona yang bebas dan ada zona yang kena PMK, ya jelas. Nah, kalau zaman dulu impornya dari negara yang bebas PMK, country base, ya. Kalau sekarang zona base dan kita merasakan PMK meredah lagi. Nah, ini pembahasan tersendiri lagi tentang PMK, dan yang pasti ini kita ulangi lagi ya, bahwa fenomenologi sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman memberi makna dari fenomena itu. Dan sering yang kita indrawi dari pengalaman itu akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Jadi fenomenologi untuk mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita terima secara indrawi, tetapi mempelajari secara struktur dan pikiran kita mengenai objek yang kita lihat itu lebih dalam. Nah, jadi studi kesadaran ini sangat penting dengan mendeskripsikan apa dari studi pengalaman sadar yang kita indrawi itu dan menginterpretasikannya untuk dihubungkan dengan konteks yang relevan. Ya, konteks yang relevan dalam penelitian terkait yang kita hadapi. Yang tadi contohnya pada penyakit COVID-19 dan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Nah, demikian sangat jelas. Kita akan melangkah berikutnya pada konten yang akan datang, yang ada kaitannya dengan fenomenologi, baik secara langsung maupun tidak langsung.